pegawai di berbagai negara. 1. Gaji pegawai di Cina. Rata-rata gaji karyawan perkotaan di China mengalami pertumbuhan yang kuat pada tahun 2021, dengan rata-rata di sektor non-swasta mencapai 100.000 yuan atau 200,12 juta rupiah. Pertumbuhan real dari rata-rata gaji karyawan perkotaan di sektor non-swasta, disesuaikan dengan inflasi, naik 8,6% menjadi 106.837 yuan atau 226,17 juta rupiah, menurut data dari Biro Statistik Nasional China. Di sektor swasta, rata-rata gaji tahunan mencapai 62.884 yuan atau 133,13 juta rupiah, naik 7,8% secara tahunan year on year, setelah sejumlah faktor harga dikurangi. Sehingga gaji rata-rata pegawai di Cina per bulannya sekitar 11 juta rupiah. 2. Gaji pegawai di Jerman. Melansir berbagai sumber, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022, tingkat pengangguran di Jerman tergolong rendah. Rata-rata pekerja di Jerman bekerja selama 35 jam dalam seminggu. Selain itu, Jerman pun terkenal akan kemampuan di bidang medisnya. Adapun upah minimum di Jerman yakni sebesar 12 euro atau Rp195.000 per jam. Hal ini guna membuat bekerja di Jerman menjadi lebih menarik. Sehingga pegawai di Jerman per bulan bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp27.300.000. 3. Gaji pegawai di Jepang. Menurut Jobmatli, upah rata-rata pekerja di Jepang adalah 930 yen per jam atau lebih dari Rp100.000 per jam. Upah regional tertinggi di Jepang adalah Tokyo dengan 1.041 yen per jam atau sekitar Rp113.000 per jam. Sedangkan UMR terendah adalah Okinawa dengan 820 yen per jam atau sekitar Rp89.000 per jam. Apabila pekerja bekerja 8 jam per hari selama 6 hari dengan upah rata-rata 930 yen per jam, maka dia bisa mendapat upah 178.560 yen per bulan atau sekitar lebih dari 19 juta rupiah per bulan. 4. Gaji di Amerika. Gaji WNI yang bekerja di Amerika Serikat untuk 1 minggu, para pekerja bisa mendapatkan upah sekitar $336 atau 4,8 juta rupiah sementara, untuk 1 bulannya para pekerja bisa mengumpulkan uang sekitar $1.344 atau setara dengan 19,2 juta rupiah. Angka tersebut belum termasuk pajak yang harus dikeluarkan oleh para pekerja. Pelayan kedai cepat saji di salah satu kedai cepat saji. Dalam 1 minggu, para pekerja ini akan bekerja selama 40 jam. Berbeda dari sebelumnya, Jonathan, salah satu pelayan di kedai cepat saji Amerika Serikat akan menerima gaji setiap 2 minggu sekali. Gaji WNI yang bekerja di Amerika Serikat. Untuk setiap minggunya, Jonathan akan mendapatkan upah US 500-an atau setara dengan 7,1 juta rupiah. Angka ini berbeda dari gaji yang diterima oleh Jonathan sebelumnya. Lantaran, dulu dia bisa mendapatkan gaji sekitar $600-an atau setara dengan 8,5 juta rupiah. Jadi untuk setiap bulannya, dia bisa mendapatkan gaji sekitar $1.300 atau 18,2 juta rupiah. Reporter magang. Berbeda lagi jika bekerja sebagai reporter magang. Untuk setiap jamnya, si pekerja akan digaji sekitar US $25 sampai 30 atau 350 sampai 429 ribu rupiah. Sedangkan, setiap bulan dengan jam kerja 40 jam per minggu reporter magang bisa mendapatkan gaji kotor sekitar $4.800 atau setara dengan 68,6 juta rupiah. Dengan pajak $800, tempat tinggal $750 dan makan sehari-hari $2.000, maka sisanya masih memiliki uang sekitar $1.250 atau setara dengan 17,5 juta rupiah. 5. Gaji TKI di Malaysia.
Gaji TKI di Malaysia tentu saja berbeda-beda, disesuaikan dengan penempatan TKI di Malaysia yang antara lain bekerja seperti pekerja rumah tangga hingga pekerja pabrik. Namun berdasarkan catatan Detikcom, diketahui bahwa untuk profesi asisten rumah tangga, pekerja TKI setidaknya dapat menerima gaji sekitar Rm1.200 atau setara 4 juta rupiah per bulan. Namun pada tanggal 1 Mei kemarin, pemerintah Malaysia telah menaikkan upah minimum di negaranya dari sekitar Rm1.200 menjadi Rm1.500. Bila besaran gaji TKI di Malaysia dapat mengikuti besaran upah minimum di negara tersebut, maka besaran gaji yang dapat mereka terima sebesar Rm1.500 atau sekitar 5 juta rupiah. Sedangkan untuk TKI yang bekerja di bidang lain mungkin akan mendapatkan besaran gaji yang telah disesuaikan dengan profesinya. Artinya gaji TKI di Malaysia akan berbeda-beda tergantung